Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Sriwijaya yang beranggotakan Abdul Rosid Suada, Mazinura Bayangkara, Muhammad Jefon Kusnul Abidin, Novel Fitriansah, dan Cynthia Kartika Wulani. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana Kerajaan Sriwijaya, dan berikut merupakan peta konsep Kerajaan Sriwijaya. Kami akan menjelaskan bagaimana awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya, sistem pemerintahan, hubungan pemerintahan, peninggalan-peninggalan Kerajaan Sriwijaya, pembeda dengan pemerintahan saat ini, dan masa peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya disebut Kerajaan Nusantara pertama. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat agama Buddha, pusat pendidikan, dan sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara. Awal berdirinya kerajaan. Kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-7, di mana Dapun Tahyang mendirikan kerajaan ini. Sejauh ini, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan terbesar di Nusantara yang memiliki kekuasaan wilayah yang amat luas. Wilayahnya meliputi tepian Sungai Musi di Sumatera Selatan sampai ke Selat Malaka, yaitu merupakan jalur perdagangan India hingga Cina pada saat itu. Selat Sunda, Selat Bangka, Jambi, dan Semenanjung Asia. Sistem pemerintahan Sriwijaya. Sistem pemerintahan Sriwijaya berbentuk kerajaan berbasis maritim, di mana perpindahan kekuasaan didasarkan pada garis keturunan. Sriwijaya oleh pengamat sejarah disebut sebagai kerajaan nasional pertama di Nusantara, mengingat betapa luasnya wilayah yang tunduk di kekuasaannya. Sriwijaya adalah kerajaan maritim, armada laut mereka saat itu dikenal sebagai salah satu yang terbaik. Meski demikian, Sriwijaya bisa dikatakan bersifat metropolis karena masih mengandalkan tradisi diplomasi. Oleh karena lokasi yang strategis, maka Sriwijaya tumbuh pesat dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazinura Bayangkara, absen 20, akan melanjutkan pembacaan PowerPoint yang telah dibacakan teman kami Cynthia. Sistem pemerintahan Sriwijaya. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Sriwijaya menjadikan mereka kerajaan maritim yang besar dengan wilayah yang luas. Pengaruh Sriwijaya juga dikenal cukup kuat, tak hanya pada kerajaan yang bertetangga, tetapi juga dengan kerajaan jauh yang ada di Cina, India, dan Vietnam. Sistem pemerintahan tersebut tak hanya memiliki pengaruh besar di masa silam, tetapi hingga saat ini. Keberhasilan pemerintah Sriwijaya mempersatukan banyak wilayah di Nusantara menjadi roh bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Sriwijaya juga menjadi ilham bagi Indonesia dalam mengembangkan diri sebagai poros maritim dunia. Kemudian berikut adalah daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Bisa dilihat di pojok kanan atas gambar peta bumi tersebut. Kerajaan Sriwijaya sekiranya luasnya seperti itu, bahkan hampir se-Asia Tenggara sendiri. Untuk pusatnya sendiri ada di Sungai Musi di Provinsi Sulawesi Selatan, karena kerajaan ini adalah bisa dikatakan kerajaan maritim, bisa dikatakan kerajaan armada yang besar. Lalu untuk hubungan dengan pemerintahan saat ini, Kerajaan Sriwijaya merupakan cerminan bagaimana Indonesia saat ini dalam mengelola wilayah perairan untuk dimanfaatkan sumber daya alam, serta gambaran saat ini bagaimana Indonesia memanfaatkan laut sebagai alat untuk pertahanan dan keamanan negara, seperti yang diterapkan Sriwijaya lalu sebagai kerajaan armada yang besar. Sekian, terima kasih. Pembeda dengan pemerintah saat ini, Sriwijaya dapat dikatakan bersifat metropolis karena masih mengandalkan tradisi diplomasi. Oleh karena lokasi yang strategis, maka Sriwijaya tumbuh pesat dalam bidang pelayaran dan perdagangan, dan memperluas wilayah yang jalan ekspansi militer. Sedangkan pada tahun 2020 ini, pemerintah Indonesia sedang mengalami penurunan ekonomi
karena adanya wabah COVID-19 dan nilai ekspor turun karena adanya pembatasan perdagangan. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedudukan Bukit. Prasasti Kedudukan Bukit merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan oleh M. Batenburg, seorang kontrolir Belanda, di daerah yang pada saat itu menjadi Kampung Kedudukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Pada tanggal 29 November 1920, ukuran prasasti ini adalah 45 x 80 cm, menggunakan bahasa Melayu kuno dan ditulis menggunakan huruf Pallawa, serta berangkat tahun 682. Prasasti ini dibuat sebagai akte kelahiran Sriwijaya karena menceritakan peristiwa yang sangat penting dalam kelahiran Kerajaan Sriwijaya, dan ditulis pada tahun ketika Raja pertama Sriwijaya Dabun Tahyang berkuasa 671 sampai 702 Masehi. Kejadian yang ditulis dalam prasasti tersebut adalah Dabun Tahyang yang berangkat dari Minanga membawa 20.000 tentara lengkap dengan perbekalannya dan menaklukkan daerah tempat ditemukan prasasti ini, yaitu di Sungai Musi, Palembang. Pada masa pemerintahan Dabun Tahyang 671 sampai 702 Masehi, Kerajaan Sriwijaya tidak pernah menghadapi wabah penyakit. Dabun Tahyang Sri Jayanasa adalah pemimpin pertama Kerajaan Sriwijaya, memerintah sekitar tahun 671 sampai 702 Masehi. Sebagai pemimpin Sriwijaya, Jayanasa dikenal sebagai pemimpin yang ekspansif dan secara giat meluaskan wilayah kekuasaan Sriwijaya ke wilayah sekitarnya. Selanjutnya, ada prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir di pesisir barat Pulau Bangka, di sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapur, dan berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Pada prasasti ini bertulis menggunakan aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua bahasa Melayu. Prasasti ini dibuat pada sebuah batu yang berbentuk tugu persegi-segi dengan ukuran tinggi 177 cm, lebar 32 cm pada bagian dasar dan 19 cm pada bagian puncak. Prasasti ini dilaporkan penemunya oleh J. K. van der Meulen pada bulan Desember 1892 dan merupakan prasasti pertama yang ditemukan mengenai Sriwijaya. Di situs Kota Kapur, selain telah ditemukan sebuah inskripsi batu dari Kerajaan Sriwijaya, telah ditemukan pula peninggalan-peninggalan lainnya, yaitu di antara sebuah arca Wisnu dan sebuah arca Durga Mahisa-Suramadini. Dari peninggalan-peninggalan arkeologi tersebut, nampaknya kekuasaan di Pulau Bangka pada waktu itu bercorak Hindu Waisnawa, seperti halnya di Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat. Selanjutnya, ada prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di wilayah Palembang di tahun 1935. Prasasti ini secara umum berisi kutukan bagi siapapun itu yang berani melakukan tindakan jahat di wilayah Sriwijaya, juga untuk mereka yang tak taat pada aturan. Tulisan dalam prasasti Telaga Batu terdiri atas 28 baris bertuliskan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Dari bentuk fisik dan jenis bahasa yang digunakan diperkirakan oleh J. G. D. Kasparis, seorang arkeolog berkebangsaan Belanda. Prasasti ini adalah prasasti yang dibuat pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Tanda sign dari berbentuk rupa prasasti Telaga Batu dianggap yang paling istimewa bentuk fisiknya. Bentuk fisik prasasti Telaga Batu ini
berbentuk telapak kaki. Di bagian atasnya dihiasi 7 kepala ular kobra berbentuk pipi dengan mahkota berupa permata bulat. Lehernya mengembang dan hiasan kalung. Hiasan ular kobra ini menyatu dengan bidang datar di bagian belakang. Di bagian bawah tengah terdapat semacam cerat yang biasa dijumpai pada yoni. Bentuk prasasti ini juga disebut dalam penelitian mengenai patung-patung Buddha di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Prasasti Talang Tua. Prasasti Talang Tua sendiri adalah sebuah prasasti yang menceritakan tentang perintah Raja Sriwijaya bernama Dapunta Hayang Srijayanasa untuk membuat sebuah taman. Karena prasasti Talang Tua merupakan prasasti kerajaan Sriwijaya yang berisikan amanat kepada kita semua, bagaimana cara menata lingkungan hidup yang berkesinambungan demi kemakmuran semua makhluk hidup. Dalam perkembangannya, kini amanat sakral tersebut telah menjadi spirit bagi gerakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Sumatera Selatan dan dibangun pada tahun 606 Saka atau 23 Maret 684 sebelum Masehi. Selanjutnya yaitu prasasti Karanggeraba atau Karangbrai. Prasasti Karangbrai dikeluarkan oleh Sri Jayanasa atau disebut dengan Dapunta yang raja pertama dari kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini ditemukan di desa Karangbrai, Provinsi Jambi. Prasasti Karangbrai dibuat pada tahun 680-an Masehi dengan alasan pembuatan prasasti yaitu agar masyarakat saat ini tahu kehidupan masyarakat saat itu. Selain itu, alasan lain prasasti ini dibuat yaitu agar tidak ada kejahatan yang terjadi. Apabila ada kejahatan, maka mereka akan terkena kutukan. Selanjutnya yaitu, pernahkah ada wabah yang terjadi pada masa pemerintahan? Pada masa pemerintahan Dapunta Hayang tahun 671 sampai 702 Masehi, kerajaan Sriwijaya tidak pernah menghadapi wabah penyakit sama sekali. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.